Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Baik, buku ini diambil dari tulisan Ellen G. White, di mana menggambarkan bagaimana tentang Kristus menunjukkan sebuah koleksi yang tidak seperti penulis-penulis lain, menunjukkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan adalah jalan terbaik. Sebagaimana yang dialami, Nyonya Ellen G. White alami adalah awal ketika dia mengikuti Tuhan, banyak sekali rintangan yang dihadapi, tetapi dia berikan semuanya kepada Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Di sini juga diceritakan dalam buku ini bahwa dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Jadi dia menuliskan kepada kita untuk kita pelajari bahwa Tuhanlah pusat daya tarik kita, yang harus kita percaya bahwa melalui dia kita dapat mengerti akan setiap perjalanan kehidupan kita. Bacaan kita kali ini judulnya Pengganti yang Suci. Ayat intinya terambil dalam Matius 8 ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Adalah dengan perhatian yang sangat besar, pertentangan ini disaksikan oleh para malaikat surgawi dan dunia-dunia yang tidak berdosa, yaitu kehormatan hukum Tuhan dipertahankan. Bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk segenap alam semesta. Pertentangan besar ini harus diselesaikan selamanya. Persekutuan kegelapan juga sedang mengamati kemungkinan kesempatan untuk menang atas pengganti umat manusia yang adalah manusia dan ilahi. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana Tuhan menjadi pengganti yang suci untuk menanggung setiap kelemahan dan penyakit yang kita lakukan. Di sini dalam ayat inti dikatakan bahwa dialah yang memikul kelemahan kita, atau dialah yang menanggung setiap penyakit yang kita miliki. Dia mau untuk berkorban, untuk menjadi penolong kita. Dia mau untuk menanggung setiap dosa yang kita lakukan. Di sini juga dalam pelajarannya menceritakan bahwa adalah dengan perhatian yang sangat besar tentang pertentangan dan disaksikan oleh malaikat surgawi dan dunia yang tidak berdosa. Kalau kita melihat cerita ini, banyak sekali yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada pertentangan yang besar yang ingin dia lakukan untuk menjadi reda, yaitu dia mau supaya dunia ini tidak berdosa lagi, yaitu dia datang dengan turun ke dunia untuk mempertahankan akan hukum Tuhan itu, untuk menunjukkan bahwa inilah hukum Tuhan yang harus kita turuti. Karena melalui hukum Tuhan ini kita dapat diselamatkan. Bukan hanya dunia ini, tetapi untuk segenap alam semesta. Pertentangan besar itu harus diselesaikan selamanya. Jadi Tuhan datang untuk menjalankan misinya. Dia menyelesaikan setiap pertentangan yang ada untuk kita dapat hidup bersama-sama dengan dia. Tetapi pada saat dia ingin untuk menyelesaikan pertentangan itu, maka persekutuan gelap juga sedang mengamati bagaimana kesempatan yang akan mereka miliki untuk menang atas pengganti umat manusia. Jadi mereka juga lagi menunggu cara bagaimana untuk bisa melihat kesalahan, untuk bisa menang atas pengganti umat manusia ini. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang 100% manusia dan 100% adalah Tuhan, makanya itu tidak bisa untuk dijatuhkan begitu saja. Tetapi iblis hanya menggapai tumitnya. Dia tidak bisa menyentuh kepalanya pada saat kematian Kristus. Iblis melihat bahwa dia telah dikalahkan. Dia melihat bahwa karakter aslinya terungkap dengan jelas di hadapan seluruh surga, dan bahwa makhluk surgawi dan dunia yang telah Tuhan ciptakan akan sepenuhnya berada di pihak Tuhan. Dia melihat bahwa peluang pengaruhnya dengan mereka di masa depan akan terputus sama sekali. Kemanusiaan Kristus akan dipertontonkan sepanjang zaman yang kekal akan atas pertanyaan tentang penyelesaian pertikaian. Baik, ceritanya sangat menarik ya. Pada saat Tuhan sedang dicobai oleh setan, setan merasa bahwa dia akan menang, tetapi yang dia capai hanyalah tumit Yesus dan tidak menyentuh akan badannya. Jadi kita lihat tidak menyentuh kepalanya. Jadi kita lihat bahwa sesuatu hal yang dipegang terlebih dahulu kaki, maka tidak bisa nyampe di kepala. Tetapi ini Tuhan bisa untuk melihat kita semua dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Tuhan bisa memegang semua. Berarti Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Tidak seperti yang setan lakukan. Dia hanya bisa memegang tumit, tetapi tidak bisa menyentuh akan kepala. Jadi kita harus percaya bahwa dengan Tuhan, iblis bisa dikalahkan. Jadi iblis bisa kalah hanya dengan Tuhan. Jadi pada saat dia melihat akan karakter Kristus yang aslinya terungkap, dia percaya bahwa dia sudah kalah.
Sehingga dengan itu bagaimana dia berpikir untuk bisa mencari cara lain untuk bisa menggoda manusia. Tetapi di sini dikatakan bahwa dengan karakter aslinya terungkap atau karakter Tuhan terungkap, maka jelas semua makhluk surgawi dan dunia yang telah diciptakannya sepenuhnya berada di pihak Tuhan. Jadi tidak bisa lagi untuk digoda kalau kita hidup sepenuhnya hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita ada di pihak Tuhan, tidak ada yang bisa membawa kita ke dalam jurang. Hanya kita sendiri yang bisa membawa diri kita ke dalam jurang kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Dia melihat peluang pengaruhnya dengan mereka di masa depan akan terputus sama sekali. Jadi pada saat dia melihat bahwa semuanya ada di pihak Tuhan, dia percaya bahwa tidak bisa akan lagi untuk menggoda umat manusia. Jadi dia percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan, kemanusiaan Kristus dipertontonkan sepanjang zaman yang kekal atas pertanyaan yang menyelesaikan pertikaian. Jadi mungkin dia selama ini berpikir bahwa pertikaian itu bisa saja dia yang menang. Tetapi pada saat Tuhan mempertontonkan akan kemanusiaan Kristusnya, maka dia mengalahkan setan itu dengan selama-lamanya. Dalam mengambil ke atas dirinya sifat kita dalam keadaan yang jatuh, Kristus sama sekali tidak berbuat dosa. Dia tunduk pada kelemahan dan kekurangan yang melingkupi umat manusia. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Dia tersentuh dengan perasaan kelemahan kita dan dalam segala hal dicobai seperti kita. Namun dia tidak mengenal dosa. Dia adalah anak domba tak ternoda dan tak bercacat. Seandainya setan telah menjatuhkan Kristus untuk berbuat dosa yang paling kecil sekalipun, maka itu berarti dia meremukkan kepala juru selamat. Akan tetapi saat itu dia hanya bisa menyentuh tumitnya. Seandainya kepala Kristus disentuh, harapan umat manusia akan sirna. Murka ilahi akan menimpa Kristus seperti yang telah menimpa Adam. Kristus dan gereja akan menjadi tanpa harapan. Baik, pelajaran kita terus mengingatkan kepada kita bahwa cerita yang kita lihat di sini bahwa pada saat Tuhan dicobai, Tuhan adalah Tuhan yang tidak bernoda dan tidak bercacat, yang dia bisa untuk menjadi manusia yang lemah juga untuk merasakan perasaan yang sama seperti yang kita rasakan. Dia dicobai tetapi dia tidak jatuh dalam dosa atau dia tidak mengenal akan dosa itu, sehingga dia bisa untuk melewatinya. Inilah kemanusiaan Kristus itu sendiri yang kita lihat di sini, bahwa inilah pertontonan dari pertentangan besar itu. Dengan apapun yang dia lakukan untuk misinya sendiri, untuk menggenapi akan misinya itu. Jadi dengan penggenapan ini kita dapat belajar bahwa sekalipun banyak sekali godaan yang kita hadapi, kita harus sandarkan kepada Tuhan, karena melalui Dia hal sekecil apapun kita bisa untuk melewatinya dengan penuh gembira bersama dengan Tuhan. Jadi seandainya setan telah menjatuhkan Kristus untuk berbuat dosa yang paling kecil sekalipun, maka itu berarti meremukkan kepala juru selamat. Kalau kita melihat akan kalimat ini, mungkin ini adalah pengingat yang sangat keras untuk kita. Dikatakan bahwa kalau Tuhan melakukan sekecil pun dosa itu, berarti dia sudah akan diremukkan kepalanya oleh si iblis. Tetapi Tuhan benar-benar tidak melakukan hal sedikit pun untuk jatuh ke dalam dosa, sehingga harapan kita terus ada. Seandainya kepala Kristus sentuh, harapan umat manusia akan sirna. Jadi pada saat jika Tuhan sempat dikalahkan, maka kita tidak bisa akan memiliki harapan untuk hidup dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa harapan itu tidak ada karena sudah dikalahkan oleh setan. Dan pada saat itu juga murka ilahi akan menimpa Kristus seperti yang menimpa Adam. Jadi kita sedang disatukan dengan Kristus untuk memiliki harapan, bukan tanpa harapan. Kita seharusnya tidak memiliki keraguan sehubungan dengan ketidakberdosaan yang sempurna dari kodrat manusia Kristus. Iman kita haruslah iman yang cerdas, memandang kepada Yesus dengan keyakinan yang sempurna, dengan iman yang penuh dan utuh dalam korban perdamaian. Ini penting agar jiwa kita diselimuti kegelapan. Pengganti yang suci ini mampu menyelamatkan sepenuhnya, karena Dia telah mempersembahkan kepada alam semesta yang kerendahan hati yang sempurna dan utuh dalam tabiat kemanusiaannya, serta ketaatan yang sempurna terhadap semua tuntutan Tuhan. Select Message, buku 1 halaman 255 dan 256. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya bisa menjadi sempurna dalam lingkup saya sebagaimana Kristus dalam lingkup hidupnya. Baik, di akhir pelajaran kita terus mengingatkan kita untuk berbuatlah
sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dikatakan di sini bahwa kita harus memiliki hubungan yang tidak ragu tentang Tuhan dan juga keberdosaan yang sempurna dari kodrat manusia Kristus itu. Jadi kita harus bisa seperti Kristus yang bisa untuk mengendalikan dirinya dari dosa. Jadi kita diajak bagaimana untuk kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu hal keraguan dalam diri kita. Meskipun kita adalah manusia yang berdosa, tetapi kita harus bisa untuk melawan semuanya. Tuhan memberikan contoh kepada kita untuk kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang Dia contohkan itu. Iman kita harus iman yang cerdas, memandang kepada Yesus dengan keyakinan yang sempurna, dengan iman yang penuh dan utuh dalam korban perdamaian. Jadi Tuhan sudah berkorban kepada kita, marilah kita memilih. Kita harus memiliki iman yang cerdas untuk memandang kepada keyakinan yang sempurna itu, yaitu Tuhan sendiri. Kita pandang kepada Dia untuk kita bisa melewati setiap kegelapan yang sedang ada di depan kita. Jadi Tuhan mampu untuk melewati, Tuhan mampu untuk menyelamatkan sepenuhnya kita, maka kita juga harus bisa untuk keluar dari setiap apa yang sudah menjadi angan-angan yang kita pikirkan ini. Karena kita pikirkan adalah sesuatu hal yang menjadi pikiran yang senang sementara, tetapi di sini dikatakan bahwa alam semesta akan mempersembahkan kepada kita kerendahan hati yang sempurna dan juga tabiat kemanusiaan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita untuk mengikuti seperti tuntutan yang diberikan itu. Jadi pengganti suci selalu memberikan kita pelajaran selalu setiap hari untuk kita belajar bagaimana kita mampu untuk bisa hidup mendapatkan keselamatan itu. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.